Halo semuanya. Jadi kita dari kelompok Voice Inisia 115 pengen ngadain podcast nih. Nah, podcast ini tuh temanya adalah nepotisme. Nah, gua Michael dan Irawan di sini bakal nge-host ya. Nah, di sini kita ada 8 narasumber nih. Dimulai dari pertama, Erika. Iya. Hafiz. Deborah. Hai. Karin. Vinko. Der. Jeremy. Maufika. Dan juga Debbie. Oke, jadi mungkin langsung ke topik pembicaraannya aja kali ya. Iya. Jadi kami udah ngumpulin pertanyaan. Jadi kami mau tahu nih, apa sih pendapat kalian arti dari nepotisme itu? Nah, aku mau nanya sama si Deborah. Deborah, apa menurut kamu arti nepotisme itu? Gitu. Oke. Jadi menurut gue pribadi itu nepotisme itu kayak lebih memilih hubungan persaudaraan atau kerabat untuk bukan berdasarkan kemampuannya. Jadi misalnya ada suatu jabatan itu pilihnya tuh karena hubungan aja, hubungan kekerabatan. Itu aja sih dari aku. Jadi kayak orang dalam gitu ya? Yes. Jadi selanjutnya aku mau nanya sama si Erika nih, apa sih arti nepotisme itu menurut kamu? Baik, menurut gue sama ya, mirip-mirip. Kayak nepotisme itu penyalahgunaan kekuasaan, dimana kayak kita memperoleh sesuatu itu bukan dari hasil kerja kita sendiri, melainkan hubungan persaudaraan karena dia teman akrab gitu. Gitu ya, jadi kayak dari kerabat gitu kan. Terus dari Maufika mungkin ya, Maufika, apa itu nepotisme menurut kamu? Jadi menurut saya nepotisme itu adalah suatu kegiatan ketika kita itu memilih terhadap orang yang lebih dekat atau kenal, misalnya saudara atau teman, dan bukan berdasarkan kemampuan. Jadi belum tentu yang saudara yang dekat itu sebenarnya tuh kemampuannya lebih baik daripada yang membutuhkan, tapi malah disalahgunakan karena hubungan dekat gitu. Gitu ya. Jadi dari 3 orang ini sih menurut aku intinya itu nepotisme itu berasal dari kayak orang-orang terdekat gitu kan. Jadi kayak orang dalam gitu ya. Iya, Bagus sih ini jawaban-jawaban kalian. Mungkin pertanyaan kedua mau disampaikan oleh si Michael. Iya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, aku mau nanya sama Karin dulu nih. Nah, menurut Karin, apa nih kegiatan nepotisme yang pernah kalian lihat nih secara nyata di kehidupan nyatanya? Saya pernah dengar cerita dari orang, nah dia itu bilang kalau dia itu ada kenalan yang kerja di satu perusahaan. Gara-gara itu dia tuh kayak langsung bisa masuk gitu di perusahaan itu, padahal ada saingannya. Maksudnya kayak ada orang lain yang mau masuk ke situ nggak diterima segampang itu, padahal orang itu lebih bagus kayak lebih bisa gitu, atau enggak kayak dia tuh baru lulusan SMK dan dia nilainya juga nggak harus bagus banget, tapi dia bisa masuk, padahal orang lain aja nggak diterima. Itu gara-gara dia itu punya kenalan di perusahaan itu, kayak ada yang kerja di perusahaan itu. Jadi kayak digampangin gitu ya? Iya. Oke. Nah, untuk Jeremy nih, kalau menurut Jeremy gimana? Apa nepotisme yang pernah Jeremy lihat selama di kehidupan nyata? Oh, jadi gue punya teman. Nah, temennya itu kan mau masuk OSIS. Tapi dia kayak kebalap gitu sama temennya satu lagi, karena temennya satu lagi itu punya koko yang juga OSIS. Jadinya dia kebalap gitu. Jadi kayak dia nggak diterima, temennya diterima cuma gara-gara kokonya itu OSIS. Padahal skill temen aku sih aku bilang jauh lebih bagus dari temennya itu. Oh iya. Nggak adil ya kalau gitu ya? Iya, nggak adil itu, parah sih. Nah sekarang aku mau nanya sama Vinko. Nah, menurut Vinko gimana nih nepotisme yang Vinko pernah lihat di kehidupan sehari-harinya? Baik, kalau menurut aku
yang pernah aku lihat sendiri mungkin terjadi sama aku juga sendiri ya. Jadi di SMA itu waktu ada kepanitiaan untuk tim pengukuhan. Jadi di waktu kami masih kelas 2 SMA, jadi kami yang memegang kepanitiaan. Terus di situ jadi banyak-banyaknya pemilihan untuk adik-adik kelas yang ikut kepanitiaan. Di situ banyak kali terlihat bahkan yang benar-benar banyak terlihat. Untuk yang kalau kami itu kan punya namanya keluarga asuh. Jadi adik-adik asuhnya itu merekanya saling mengamankan gitu, dan termasuk aku juga. Oh iya, terima kasih. Jadi ternyata tuh banyak banget ya, dan kita selama kita menjalani hidup ini kita tuh banyak nih ketemuin nepotisme gitu. Nah, lanjut nih ke pertanyaan ketiga. Ayo Irawan. Oke, jadi pertanyaan ketiga itu, gimana sih menurut kalian tentang adanya nepotisme di Indonesia? Atau mungkin jawabannya tuh bisa kayak miris atau gimana? Jadi pertanyaannya aku mau nanya ke Hafiz nih sekarang. Gimana Hafiz? Kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya nepotisme di Indonesia itu disahkan ya, atau mungkin bahkan bagi sebagian orang atau hampir semua itu masyarakat merasa dirugikan, karena seperti yang dikatakan Vika tadi, bahwa banyak sih yang lebih mumpuni tapi malah memilih yang sekerabat lah, menurut saya. Iya benar sih. Terus mungkin ke Debbie ya, Debbie. Ya, bener Menurut juga kamu? kayak tadi yang Hafiz bilang, kayak bener-bener ngerugiin banget, karena kan kayak yang punya kemampuan itu jadi kayak nggak dilihat gitu loh, jadi disingkirin aja, langsung diganti sama orang yang cuman berdasarkan kenal doang, berdasarkan emang kerabat atau gimana, tapi nggak ngelihat kemampuannya. Jadi ngerugiin perusahaan itu sama ngerugiin juga orang yang punya kemampuan itu. Bener sih, kalau misalnya gitu sih memang perusahaannya dirugiin juga. Iya. Bener. Selanjutnya mungkin ke Erika ya. Erika gimana? Ya menurut gua iya sih, nggak ada dampak positifnya dari nepotisme itu sendiri. Mungkin itu cuman memberi dampak positif bagi orang yang diuntungi, tapi bagi Indonesia itu memberikan dampak yang buruk sih menurut gua, dan itu benar-benar miris karena diketahui sendiri kalau Indonesia dari dulu ada nepotisme kan, dan itu merupakan hal yang buruk bagi Indonesia sendiri. Gitu ya. Jadi mungkin langsung lanjut aja ke pertanyaan keempat ya. Iya. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama Jeremy. Menurut Jeremy, apa nih dampaknya nepotisme ini sendiri? Dampaknya sih banyak ya, kayak mau di pemerintahan, mau di perusahaan, mau di organisasi, pasti kalau selama ada nepotisme itu ketiga hal ini nggak bisa berjalan dengan maksimal. Nah, kalau tanpa nepotisme itu kan kayak orang diseleksi itu berdasarkan skillnya, pure skillnya kan. Kalau gara-gara nepotisme itu berarti kayak perusahaannya jadi kayak isinya orang-orang yang kurang berskill, atau di pemerintahan orang-orangnya yang kurang ada skillnya, jadi nggak bisa maksimal, buruk lah. Iya. Nah, untuk Deborah, kalau menurut Deborah sendiri bagaimana? Oke, menurut gue pribadi sih dampaknya itu kalau nepotisme itu tuh ngehasilin keputusan yang nggak berimbang, nggak adil, terus bisa merusak kinerja perusahaan lah atau kinerja pemerintahan. Terus menunjukkan juga kalau nepotisme itu menghilangkan motivasi, terus kepercayaan diri, bahkan mengasingkan karyawan, misalkan orang yang memiliki kemampuan. Itu sih dari gua. Oke. Nah, untuk Debbie, kalau menurut Debbie apa nih dampak nepotisme? Kayak yang Jeremy sama Deborah bilang itu udah bener banget. Jadi bener-bener ngerugiin kan tadi, karena orang-orang yang berkompeten jadi kayak apa ya? Bener-bener kayak gimana sih ngejelasinnya tuh, kayak nggak dipikirin lagi gitu loh sama yang ngerekrut. Mereka lebih kayak lebih milih yang nggak berkompeten itu karena kerabat itu. Jadi kayak perusahaannya yang pasti kan rugi. Jadi kayak gimana masa depan negara kita kalau misalnya dipegang sama orang-orang yang bukan di bidangnya itu. Jadi cuman kayak karena
kerabat itu. Iya. Lebih mentingin kedekatan ya daripada hasil ya. Oh iya. Nah, terakhir nih untuk Karin. Menurut Karin apa nih dampak nepotisme nih? Menurut saya nepotisme itu tuh dapat menutup kesempatan orang lain untuk memiliki hak untuk berkembang. Ya apalagi ya kalau misalkan bila orang tersebut itu punya masalah pribadi sama orang kayak perusahaannya atau orang itu tersendiri, pasti orang itu kayak bakal nggak milih dia gitu kan. Ini bakal bener-bener ngebedain banget kan. Jadi padahal meskipun orang itu bagus, maksudnya orang itu skillnya oke, tapi kalau dia punya masalah pribadi gitu, dia nggak bisa berkembang kan. Dan juga menurut saya nih ya, itu bakal ngebuat timbulnya pikiran pragmatisme dalam masyarakat. Jadi di sini kayak buat keterima ke pekerjaan tuh nggak perlu skill lagi gitu, yang penting ada orang dalam aja gitu kan bisa dibilangnya. Kayak mereka nggak butuh kayak harus bisa skill banget gitu kan. Menurut saya gitu sih. Berarti dari yang intinya itu dampaknya nepotisme itu tuh negatif ya intinya ya. Iya. Nah, ayo kita lanjut ke pertanyaan 5. Ayo Irawan. Oke. Dari 4 soal tadi kan kita udah bahas nih nepotisme gimana. Nah sekarang kami butuh nih solusi kalian. Apa sih solusi kalian biar Indonesia itu terbebas dari nepotisme? Nah aku sekarang mau nanya ke Movika, apa sih solusi kamu? Kalau menurut saya sih untuk solusi yang benar-benar itu sulit, tapi kita bisa mulai dari diri sendiri, dari pribadi sendiri untuk mindset kita. Jadi untuk lebih terbuka, untuk lebih menerima baik orang dan istilahnya nggak pilih kasih, karena kita semua manusia itu sama. Jadi tidak ada yang lebih milih ke orang yang deket ataupun yang udah kenal cuma karena hubungan doang. Jadi semua manusia itu sama dan kita tuh harus memberikan semua orang kesempatan meskipun nggak deket, tapi yang penting kemampuannya mereka. Gitu aja sih. Jadi harus mulai dari diri sendiri dulu ya. Iya. Kemudian aku mau nanya ke Vinko nih. Vinko, mana Vinko? Mungkin ke Hafiz dulu aja ya, Hafiz boleh? Kalau menurut saya sih hampir sama sih ya. Mungkin sulit untuk Indonesia bisa terbebas dari nepotisme. Tapi mungkin solusi yang bisa saya berikan adalah bisa merangkul masing-masing individu aja sih dulu untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan demokrasi, bisa pakai nepotisme, dan yang fair aja lah. Semua kok yang bisa mumpuni. Terus mungkin penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sih, biar pada jerak. Gitu sih. Oke. Karena mungkin Vinko ada gangguan sinyal, mungkin saya mau jawab nih. Kalau solusi dari saya sih kayak harus benar kata si Hafiz tadi, harus ada penegakan hukum yang tegas gitu ya. Terus mungkin harus diperbaiki dari akar-akarnya gitu, dari atasan-atasannya gitu kan. Memang harus yang jelek itu dibuang, diganti yang baru yang lebih bagus gitu. Itu aja sih. Mungkin sekian podcast kami, tim Poinisia nomor 115. Terima kasih. Terima kasih.